Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar sama Bapak belajarannya mengenai rekonsiliasi fiskal untuk komputer akuntansi Mayop. Tidak dulu, kita untuk komputer akuntansi Mayop kalian bisa belajar di rumah dengan terus mencoba dengan durasi yang sesuai dan jawaban yang tepat, dan terus coba di soal LS collection dan PT Pratama yang itu terus dicoba agar terbiasa bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan jawaban yang benar. Dan perhatikan terus dokumen-dokumennya, kemudian penyesuaiannya, cara entry-nya harus sesuai. Dan sekarang kita ke rekonsiliasi fiskal yang akan Bapak sampaikan, yaitu mengenai akuntansi komersial versus akuntansi fiskal. Kenapa Bapak pakai istilah versus? Karena ada perbedaan pendapat antara komersial dengan fiskal. Seperti itu. Ini masih tetap dalam lingkup materi atau mata pelajaran rekonsiliasi fiskal di babnya administrasi pajak. Yang menjadi dasar hukumnya yaitu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Dasarnya semua perusahaan itu kita gunakan standar akuntansi keuangan agar semua laporan yang ada di Indonesia itu sama. Ketika ada auditor mengecek, maka tidak terlalu jauh berbeda dalam pemeriksaannya. Justru malah kalau misalnya keluar dari standar akuntansi keuangan itu kita jadi disalahkan karena tidak ada standar. Makanya udah kita ikuti standar saja. Dan menurut perpajakan ini ada kemungkinan perbedaan karena kebijakan atau lainnya. Makanya ketika standar akuntansi keuangan dengan perpajakan ada perbedaan, kita perlu ada rekonsiliasi. Seperti halnya dengan rekonsiliasi bank. Catatan menurut perusahaan dengan catatan menurut bank ada perbedaan, maka kita lakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank namanya. Selanjutnya, mengapa kita perlu ada rekonsiliasi? Karena SAK, standar akuntansi keuangan itu dengan perpajakan itu banyak memiliki perbedaan, yaitu penentuan laba akuntansi. Laba akuntansi perlu kita pahami adalah laba komersial atau laba menurut perusahaan. Selanjutnya pasti seperti itu kalimatnya. Laba akuntansi adalah laba menurut perusahaan atau disebut juga dengan laba komersial. Ini sebelum pajak. Nanti ada perbedaan perhitungan dengan laba menurut fiskal antara pengakuan beban, pendapatan, atau tidak diakuinya pendapatan atau beban, seperti itu. Nanti kita dibahas di berikutnya. Skema rekonsiliasi fiskal ini juga pernah Bapak sampaikan. Intinya seperti ini. Ada akuntansi komersial atau laporan keuangan menurut perusahaan dengan laporan menurut pajak. Intinya kita menyesuaikan laporan menurut komersial atau perusahaan ke arah laporan menurut pajak. Karena ada perbedaan standar. Yang ini perusahaan atau komersial itu dibuat berdasarkan PSAK, sementara pajak itu dibuat berdasarkan undang-undang perpajakan. Dan hasilnya, kalau komersial itu jelas ada 5, laba rugi, neraca arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara untuk perpajakan hanya dibutuhkan laporan keuangan menurut fiskal. Intinya adalah di laporan laba rugi. Nantinya laporan keuangan menurut fiskal itu akan dilampirkan berdasarkan laporan periodenya sebagai lampiran dari SPD tahunan. Nah, ketika ada perbedaan di kedua standar ini, maka kita akan lakukan rekonsiliasi. Kemudian, penyebab terjadinya rekonsiliasi sebenarnya adanya perbedaan. Tadi, ada beda tetap dan beda waktu. Sebagai teori saja, Bapak sampaikan bahwa beda tetap adalah beda permanen, disebut juga beda permanen, yaitu antara pengakuan pendapatan atau penghasilan dengan pengakuan biaya. Ada yang diakui menurut perusahaan atau komersial, menurut pajak tidak. Diakui menurut pajak, menurut perusahaan tidak. Seperti itu. Kenapa disebut beda permanen? Karena penghasilan dan biaya yang masuk di beda tetap ini langsung selesai pada periode akuntansinya, tahun bukunya. Contoh, penghasilan dan beban pada tahun 2019 maka akan selesai pada tahun 2019. Akan langsung ditutup 2019. Yang akhirnya akan menjadi laba atau rugi di tahun berikutnya, dan
akan menambah atau mengurangi modal gitu ya. Jadi muncul diketahui di laporan perubahan modal, dan ada beberapa hal yang ada di di beda tetap, yaitu tentang biaya. Ada biaya diakui menurut akuntansi, menurut pajak itu tidak usah dibebankan sebenarnya. Menurut perusahaan penghasilan diakui, menurut pajak bukan objek pajak sebenarnya, dan bukan penghasilan menurut akuntansi, menurut pajak itu justru penghasilan. Dan biaya juga termasuk ya, bukan biaya akuntan menurut perusahaan, menurut pajak ternyata justru itu adalah biaya, termasuk sanksi administrasi perpajakan. Itu tidak diakui di beban biasanya. Kemudian sumbangan juga, hibah dana sosial itu juga biasanya tidak diakui di pajak ya. Menurut akuntansi itu bisa saja dimasukkan di komponen beban, tapi menurut pajak itu tidak usah dimasukkan karena tidak ada kesamaan pendapat atau aturan atau standar, maka itu harus direkonsiliasi. Kedua, ada beda waktu atau disebut juga beda temporer. Ini sebenarnya pada masalah pergeseran pengakuan. Kenapa disebut pergeseran? Contoh saja penyusutan. Penyusutan itu di tahun pertama bisa berbeda dengan penyusutan di tahun berikutnya. Maka ada perbedaan pengakuan, pergeseran pengakuan antara tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya. Maka ini juga harus disesuaikan, termasuk penilaian inventory dan penyisihan kerugian piutang. Jadi kerugian piutang itu berdasarkan analisa perusahaan terhadap piutang non-performing loan atau piutang macetnya. Jadi tergantung pada keadaan perusahaan itu. Nah, sebenarnya ada dua perbedaan yang mengakibatkan terjadinya rekonsiliasi. Intinya ke sini. Kemudian kita fokusnya di sini saja, di satu materi, yaitu penyusutan menurut perpajakan dengan penyusutan menurut komersial. Ada perbedaan perhitungan di sini. Kalau menurut perusahaan itu perhitungan penyusutannya itu boleh dikurangkan nilai sisa atau nilai residu. Misalnya harga perolehan mesin 5 juta, nilai residu 1 juta, kemudian usia ekonomis berapa, maka harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi usia ekonomis. Itulah penyusutan 1 tahunnya. Jika 1 bulan tinggal bagi 12. Ternyata menurut undang-undang perpajakan itu tidak diperhitungkan untuk nilai sisa. Ketika usia ekonomis aset tetap itu 4 tahun, maka 4 tahun itu si barang itu, aset tetap itu harus langsung habis. Jadi langsung hilang, langsung tidak diperhitungkan, langsung tidak dianggap ada lagi. Ketika masih ada, kemudian bisa dijual, nah itu menjadi pendapatan lain-lain nantinya. Dan ini ada tabel penyusutan menurut undang-undang perpajakan, ada di kelompok-kelompokan, bukan bangunan, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 itu alat komunikasi, sepeda motor, inventaris, peralatan, itu termasuk di kelompok 1. Dan menurut metode garis lurus itu 25% tarif penyusutan setahunnya, dan menurut ganda 50%. Manfaatnya usia ekonomisnya itu untuk kelompok 1 4 tahun. Jadi ketika punya barang harga perolehannya sekian, langsung bagi 4 aja, langsung bisa seperti itu. Kelompok 2 seperti itu, mobil, bus, truk, 3 mesin produksi dan lain-lain. Dan 2 ada bangunan. Bangunan itu ada yang permanen dan tidak permanen. Dan ini untuk contoh-contohnya tidak bisa disampaikan satu persatu dan lebih lengkap karena keterbatasan. Nah, bisa browsing atau cari saja di Google contoh-contoh lainnya. Kelompok 2 apa saja di dalamnya, kelompok 3 juga apa saja, bangunan apa saja, dan lainnya gitu ya, semuanya. Pokoknya di sini perbedaan yang dasarnya adalah perhitungan penyusutan menurut perusahaan itu boleh dihitung nilai sisa atau nilai residu ketika usia ekonomisnya sudah habis. Sementara kalau undang-undang perpajakan itu tidak diperhitungkan nilai sisa atau residunya. Nah, contoh kasus.
Pada 2 Januari 2019 diresmikan untuk bangunan gedung kantor dan pertokoan perusahaan. Bangunan tersebut dibuat permanen di tanah milik sendiri. Terhitung harga perolehan 1.900.000.000 juta, nilai sisa 150 juta dengan taksiran usia ekonomis 25 tahun. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Nah, ini kalau biasanya di soal itu langsung diketahui penyusutan mesin lebih besar dari lebih besar gitu, atau penyusutan gedung lebih besar, penyusutan aset tetap lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Di soal seperti itu biasanya itu lebih memudahkan kita karena kita tidak usah menghitung seperti ini, tidak usah menghitung penyusutan menurut fiskal berapa sih, menurut komersial berapa sih, nggak harus menghitung seperti itu. Tapi di sini Bapak beri contoh kalian menghitung dulu lebih besar mana, fiskal atau komersial, biar kita mencoba dulu mencari tahu dulu bagaimana sampai soal itu bisa menyimpulkan penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial, penyusutan mesin lebih besar dari komersial gitu. Kita buat contoh kasus dulu. Nah, di sini jelas ketika ada soal harga perolehannya 1.900.000, nilai sisanya 150 juta, usia ekonomis 25 tahun. Menurut perusahaan pasti kalian sudah tahu, tinggal harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomis, itu adalah penyusutan 1 tahun. Nah, ini perhitungannya. Ini adalah perhitungan menurut perusahaan komersial. Pasti seperti ini karena ada nilai sisa. Sementara menurut fiskal itu tidak seperti itu. Kita langsung saja, karena ini bangunan permanen katanya, bangunan permanen itu 5% setahunnya, langsung aja dikali 5% atau langsung aja dibagi 20%. Nah, hasilnya adalah 95 juta. Ada perbedaan. Ternyata perhitungan menurut komersial 70 juta, menurut fiskal itu 95 juta. Dan penyusutan menurut komersial hasilnya lebih kecil dari penyusutan menurut fiskal. Nah, itu simpulan yang ada biasanya di soal-soal. Kita coba dulu, hitung dulu, cari tahu dulu dari mana kok dapat angka seperti itu. Dan karena perbedaan tersebut, maka kita harus lakukan rekonsiliasi. Caranya adalah kita harus menyesuaikan penyusutan menurut komersial ke arah fiskal. Berarti penyusutannya bangunan itu masih kurang 25 juta. Kita bagaimana caranya supaya si 70 juta itu menjadi 90 juta, 95 juta, maaf. Maka perusahaan akan menambahkan beban sebesar 25 juta agar bebannya sesuai dengan perhitungan fiskal. Jika beban perusahaan bertambah, maka otomatis akan mengurangi laba perusahaan. Itu pasti ya. Karena komponen beban itu mengurangi penghasilan atau pendapatan. Beban harus ditambah lagi 25 juta agar menjadi 95 juta. Nah, mengakibatkan pengurangan terhadap penghasilan. Maka koreksi yang terjadi adalah koreksi negatif. Karena koreksi negatif adalah koreksi yang mengakibatkan pengurangan terhadap penghasilan. Itu pernah Bapak sampaikan. Koreksi positif adalah koreksi yang mengakibatkan menambah terhadap penghasilan. Kalau negatif itu mengurangi terhadap penghasilan. Itu. Ya. Jadi karena ini bebannya ditambah, maka penghasilan otomatis akan berkurang. Dan simpulannya adalah terjadi koreksi negatif. Nah, itu uraian singkatnya. Post-testnya kalian kerjakan soal-soalnya. Bapak berikan soal nih, ada data perusahaan pada akhir Desember 2019 itu kendaraan, kemudian peralatan kantor, kemudian inventaris kantor. Buatlah analisa, kemudian hitung, kerjaan. Ini materinya boleh dicatat dulu, boleh tidak, terserah kalian. Yang penting yang terakhir ini post-testnya dikerjakan dan buat analisa seperti ini. Nah, terdapat bla 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 bla, maka simpulannya apa? Jadi kalian bisa tahu kenapa kok pekerjaannya hasilnya itu dikoreksi positif, kenapa kok dikoreksi negatif. Nah, ada dasarnya. Ini Bapak kasih contoh soal 1, 2, dan 3. Silahkan kerjakan, dihitung di kertas atau di buku, kemudian difotokan, kemudian di screenshot ke Bapak ya. Dipoto, maaf, di WhatsApp ke Bapak ya. Itu saja daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.